Pada zaman dahulu kala di Cina kuno, hiduplah seorang raja yang bijaksana. Pada suatu hari sang raja ini merasa lelah dan sudah tua, dan sudah saatnya dia mencari pengganti dirinya. Namun sayang sekali dia tidak punya anak, maka dia mengutus seorang penggawa kerajaan untuk mengumpulkan 5 orang pemuda cerdas di negerinya. Kemudian sang penggawa itu pun berkeliling untuk mencari orang-orang yang pantas untuk menghadap sang raja. Dan bertemulah dia dengan 5 orang pemuda. Dan setibanya di dalam kerajaan, kelima pemuda tersebut langsung memberi hormat dan menunggu titah dari sang raja. Dan saat itu datanglah sang raja dengan segala kewibawaannya. Lalu sang raja ini berkata, "Wahai pemuda-pemuda tampan, cerdas, dan bijaksana, hari ini aku akan memilih salah satu di antara kalian akan menjadi penggantiku." Titah sang raja. Semua pemuda terdiam dan terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa raja akan memberikan tahtanya kepada mereka. Raja ini kemudian mengatakan, "Untuk menjadi penggantiku, kalian harus mengikuti satu ujian yang akan kuberikan." Sang raja kemudian mengambil 5 buah kantung yang masing-masing ada sebuah biji bibit pohon. Kemudian sang raja ini pun mengatakan, "Tanam, rawat, dan siramlah bibit ini dengan segenap hati kalian. Kembalilah kepadaku setelah 1 tahun dari sekarang, dan kita akan lihat bagaimana hasil tanaman yang akan kalian rawat. Dari hasil tanaman tersebut, aku akan memilih salah satu di antara kalian untuk menggantikan diriku," titah raja tersebut. Semua pemuda bergegas kembali ke rumah mereka dan mencari tanah yang baik untuk menanam benih yang diberikan oleh sang raja. Demikian juga Ling, salah satu pemuda jujur yang dipanggil oleh sang raja. Dia bergegas menemui ibunya dan memberitahukan kabar tersebut. Ling dibantu sang ibu kemudian mencari tanah terbaik dan meletakkannya di sebuah pot. Setiap hari Ling selalu merawat, menyirami benih tersebut. Namun hingga bulan kedua, ketiga, hingga bulan-bulan berikutnya, tak sesenti pun benih tersebut tumbuh. Padahal menurut teman-temannya, benih mereka sudah tumbuh menjadi pohon yang subur dengan buah-buahan yang mulai muncul. Ling pun sangat sedih. Dia sadar kalau dia telah gagal. Semakin mendekati hari pertemuan di istana, dia semakin bingung. Dia takut bahwa raja akan menghukumnya. Namun, sang ibu memintanya agar tetap jujur dan bersabar. Tiba hari di mana sang raja akan memilih penggantinya. Semua pemuda itu pun diminta kembali ke istana dengan membawa semua hasil tanamannya. Dengan sedih, Ling membawa sebuah pot kecil berisi bibit yang tidak tumbuh. Dia tertunduk lesu, sementara semua teman-temannya membawa pohon di pot besar. Ada yang berbunga indah, ada pula yang berbuah lebat. Melihat Ling membawa pot kosong, sang raja pun tertawa. Seluruh isi istana pun tertawa melihat Ling yang tertunduk lesu. Raja lalu berkeliling dan melihat tanaman-tanaman lain yang menjulang dengan gagah dan indahnya. Terkagum-kagum, raja memandangi tanaman dengan buah ranum yang subur sambil sesekali mengangguk-angguk. Raja pun meminta masing-masing pemuda itu untuk maju dan menceritakan bagaimana usaha mereka.
Dan tibalah pada giliran Ling. Dia maju bersama sebuah pot yang kosong. "Nama saya Ling," katanya memperkenalkan diri. Sekali lagi seluruh ruangan riuh ramai menertawakannya. Ada yang meneriakkan kalimat-kalimat ejekan pedas yang membuat Ling semakin malu dan sedih. Sang raja pun kemudian berkata, "Baiklah, aku sudah menemukan siapa yang akan menjadi penggantiku." Ruangan pun senyap seketika, menantikan tita raja selanjutnya. Dia kemudian menggandeng tangan Ling dan mengumumkan Ling sebagai penggantinya. Seketika semua orang terkejut, namun mereka tertunduk memberikan hormat. Dan raja pun berkata, "Sebenarnya bibit yang kuberikan pada kalian setahun yang lalu adalah bibit yang sudah busuk. Sangat tidak mungkin menghasilkan tanaman yang lebat dengan buah-buahan ranum dan bunga yang indah dari bibit yang telah busuk itu. Ling adalah pemuda yang jujur dan berani. Dia membawa sebuah pot kosong dengan bibit yang tidak tumbuh. Untuk itulah aku memilihnya sebagai penggantiku." Nah sahabat, semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Untuk meraih sesuatu harus dengan usaha dan kejujuran. Apalah artinya keberhasilan, harta dan tahta jika didapatkan dengan cara yang tidak jujur. Sampai jumpa pada kisah-kisah selanjutnya. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi.